Pernah nggak sih lu nonton film live action Resident Evil? Bukan yang CGI ya, bre. Yang beneran live action. Terus lu mikir, kok rasanya beda banget sama pas main gamenya? Soalnya gini, di game lu bisa panik cuma gara-gara ini. Jesus Christ! Atau yang ini juga. Alright, let me grab my... Tapi pas jadi film live action, feel itu kayak hilang. Padahal karakternya ada, monsternya ada, lokasinya juga ada. Aneh kan? Dan biar jelas dari awal, di video ini gua nggak bahas film CGI Resident Evil. Gua fokus ke adaptasi live action aja dan ngebedah 7 perbedaan utama antara Resident Evil di game dan di film live action. Yang bikin rasanya tuh kayak kurang dapet aja. Kita mulai dari hal paling awal dulu, yaitu soal durasi. Di game Resident Evil, buat namatin cerita utamanya aja itu bisa makan waktu berjam-jam, tergantung gamenya. Contoh paling gampang, Resident Evil Remaster. Kalau lu fokus ke main story doang, itu bisa sampai sekitar 10-12 jam kalau lihat data dari How Long to Beat. Sekarang bayangin, kalau versi filmnya juga 12 jam, dan lu cuma nonton aja. Pastinya nggak kuat kan? Makanya di film live action, semua cerita itu harus dipadatkan ke sekitar 2 jam. Dan ini makin kerasa pas Resident Evil Welcome to Raccoon City nyoba ngabungin cerita RE1 sama RE2 sekaligus dalam satu film. Dan ya, Resident Evil 2 Remake aja itu sekitar 9 jam untuk story aja. Karena ceritanya dikejar waktu, banyak momen harus dilewatin cepet. Jadinya ya, filmnya kerasa keburu-buru nggak jelas gitu, bre. Lanjut ke perbedaan berikutnya, yaitu soal karakter utama. Kalau di game Resident Evil, sebenarnya karakter utamanya tuh ganti-ganti, tergantung gamenya lagi fokus ke siapa. Dan itu wajar, karena ceritanya emang beda-beda tiap seri. Nah, pas masuk ke film live action, khususnya versi Paul W.S. Anderson, polanya langsung beda. Dari film pertama sampai terakhir, yang jadi pusat cerita itu ya Alice. Karakter dari game sebenarnya tetap ada, kayak Jill Valentine di Resident Evil Apocalypse. They're infected. Atau Claire Redfield di Resident Evil Extinction. Tapi kalau menurut gue, mereka itu sering dijadikan karakter pendukung aja atau sekedar fanservice. Jadi kalau di game sudut pandangnya ganti-ganti, di film fokusnya satu arah terus. Dan buat yang sering main gamenya daripada nonton filmnya, perbedaannya kerasa banget, bre. Lanjut ke perbedaan berikutnya. Sekarang soal hubungan antar karakter. Kalau di game Resident Evil, hubungan antar karakternya itu kebangun pelan-pelan. Kayak ada cerita atau konflik masa lalu. Jadi pas mereka ketemu, kita tuh ngerti sama suasananya. Contoh paling gampang, konflik antara Chris sama Wesker. Di game itu panjang ceritanya. Dari partner awalnya, sekarang jadi musuh. Nah, pas di film live action, konflik itu hampir nggak punya latar belakang. Mereka ketemu, langsung musuhan gitu aja, bre. Padahal ya, ada beberapa scene yang kelihatan mirip-mirip sama Resident Evil 5. Seperti ini, bre. Chris and Claire Redfield. You've really become quite an inconvenience for me. You've really become quite an inconvenience for me. You should have brought more.
Dan ini nggak berhenti di Wesker sama Chris. Di film, banyak karakter kayak baru ketemu, padahal di gamenya mereka saling kenal. Jadinya kita kenal nama karakternya, tapi nggak terlalu ngerasa hubungan atau konfliknya. Dan buat Resident Evil, yang ceritanya kuat di relasi personal, ini kerasa banget bedanya. I know exactly who and what you are. Lanjut ke perbedaan berikutnya. Sekarang soal villain dan ancaman utamanya. Kalau di game Resident Evil, sebenarnya musuh utamanya itu ngikutin gamenya. Jadi ya tergantung lagi ceritanya lagi di mana. Di era Raccoon City jelas Umbrella, eksperimen gagal, virus bocor, dan satu kota ambruk. Tapi pas masuk Resident Evil 4, arah ceritanya langsung ganti. Umbrella bukan fokus lagi. Yang jadi ancaman itu kultus Los Illuminados. Dan itu bikin tiap game punya rasa sendiri. Nah, di film live action, khususnya versi Paul W.S. Anderson, villainnya itu Umbrella dari awal sampai akhir. Bukan berarti Umbrella itu jelek, cuma karena jarang ganti villain, konfliknya jadi kerasa datar. Jadi ya, kurang lebih kayak gitu. Di game villainnya itu terus berubah, di film lebih sering muter di situ aja. Dan pas ditonton, rasanya emang beda. Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul musuh. Di sini bedanya game sama film kelihatan jelas. Kalau lu pernah lihat Infected kayak gini, lu nggak salah lihat. Itu namanya Majini, tapi ada tambahan kata Undead. Jadi namanya itu Majini Undead. Sekilas memang mirip sama Majini di Resident Evil 5 yang mutasinya sampai tentakel keluar dari mulut. Tapi ya bedanya ada di asal-usulnya. Di film, Majini Undead itu infected karena mutasi liar dari T-Virus. Sementara di Resident Evil 5 versi game, Majini itu manusia yang terinfeksi parasit plaga tipe 2 atau tipe 3. Makanya mereka masih bisa mikir dan pakai senjata. Hal yang sama juga kejadian di Las Plagas. Intruders entering Moscow test environment. Activate Las Plagas Undead. Di Resident Evil 4, Las Plagas itu parasit kuno dari Spanyol. Kalau di film, Las Plagas dikasih embel-embel undead dan ya lebih kerasa sebagai hasil eksperimen Umbrella. Awalnya itu Majini Undead lalu terinfeksi lagi oleh parasit Las Plagas. Makanya mereka masih bisa pakai senjata api, bawa kendaraan, dan beraksi lebih terkoordinasi. Jadi singkatnya, Majini Undead plus Las Plagas jadilah Las Plagas Undead. Jadi walaupun kelihatannya mirip, asal-usulnya beda. Sekarang kita bahas soal pacing dan cara ceritanya disampaikan. Di game Resident Evil, cerita itu kebangun pelan-pelan. Dari kita nonton cutscene atau baca file dokumen di dalam gamenya. Kadang malah kita baru ngeh apa yang sebenarnya terjadi setelah main beberapa jam. Nah, di film live action, semuanya harus dikejar waktu. Cerita dipadetin, banyak detail dilewatin, dan kayak langsung lompat ke konflik utama. Jadinya ya ada beberapa hal kerasa keburu-buru. Bukan karena filmnya nggak niat, tapi karena caranya beda. Di game ngajak kita pelan-pelan ngerti, film ngajak kita langsung ngikutin. Jadinya ya ceritanya keburu jalan duluan. Oke, sekarang bahas perbedaan karakter. Dan gue lurusin dulu ya, ini bukan nyerang aktornya, ini murni bahas karakternya. Contohnya Leon. Di Resident Evil 2 Remake, Leon itu polisi baru. Masih polos, tapi kelihatan peduli dan punya rasa tanggung jawab. Dia nggak langsung jago, tapi jelas kelihatan dia lagi belajar jadi polisi yang benar. I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. Nah, di Welcome to Raccoon City, Leon dibikin beda. Lebih canggung, kurang pede, dan sering diremehin karena masa lalu pas di akademi. That's good, right? I think it's just, I think it's sort of jammed. Dia tetap orang baik, cuma di film sisi bingung dan takutnya lebih sering kelihatan. Ada perkembangan sih di akhir, cuma ya karena waktunya singkat, jadi perubahannya kerasa cepet. Makanya pas ditonton, Leon versi film ini kerasa beda. Bukan jelek, cuma kita kenalnya keburu-buru kesannya. Nah, itu tadi beberapa hal yang menurut gue bikin adaptasi live action Resident Evil sering kerasa beda sama versi gamenya. Menurut lo, film Resident Evil mana yang paling mendekati rasa gamenya? Atau justru masih banyak yang miss? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau lo enjoy videonya, jangan lupa like dan subscribe buat bahasan Resident Evil lainnya. Gue Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.